Malam kedua 61, saat malam semakin larut dan angin berembus lembut di sekitar istana, Raja Syahriar menantikan kisah baru dari Syahrazad, yang semakin hari semakin menaklukkan hatinya dengan cerita-cerita yang penuh pelajaran dan keajaiban. Malam itu, dengan suara penuh kehangatan, Syahrazad pun memulai cerita. Kisah pedagang dan pohon emas di kota hilang. Dahulu kala, di sebuah kota yang hilang di tengah padang pasir, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Harun. Harun adalah orang yang sukses dan sangat disegani di seluruh kota. Ia dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam berbisnis. Namun, di balik kemakmurannya, Harun memiliki satu hasrat besar yang tak pernah surut: menemukan pohon emas, sebuah legenda yang konon berakar di tengah kota itu. Pohon tersebut dipercaya dapat mengabulkan satu permintaan siapapun yang berhasil menemukannya, asalkan permintaannya tulus dan tak berunsur keserakahan. Selama bertahun-tahun, Harun telah mengerahkan harta dan waktu yang tak terhitung banyaknya untuk mencari pohon itu. Ia menyewa ahli-ahli terbaik, penyihir-penyihir sakti, dan bahkan meminta bantuan dari pengelana yang telah berkeliling dunia. Namun, tak ada yang berhasil menemukannya. Hingga pada suatu malam, ketika Harun tengah merenung sendirian di halaman istananya, seorang pengemis tua datang mendekat. "Wahai tuan yang terhormat, aku mendengar bahwa kau mencari pohon emas," kata pengemis itu dengan suara bergetar. Harun menatap pengemis itu dengan mata penuh harap. "Benar, aku telah mencari pohon itu selama bertahun-tahun. Jika kau tahu di mana pohon itu berada, aku akan memberimu imbalan yang sangat besar." Pengemis itu tertawa kecil dan menggelengkan kepala. "Imbalan besar tak akan membawamu pada pohon emas, tuan. Pohon itu hanya akan muncul pada mereka yang bersedia mengorbankan apa yang paling berharga dalam hidupnya, bukan untuk sekadar memperoleh keuntungan." Harun terdiam sejenak, memikirkan apa yang telah ia korbankan selama bertahun-tahun demi mendapatkan pohon itu. Setelah menimbang-nimbang, ia berkata, "Aku rela menyerahkan separuh hartaku. Hanya itu yang paling berharga bagiku." Pengemis itu menatap Harun dengan tatapan penuh kearifan. "Pikirkan lagi, wahai pedagang kaya, pohon emas tidak akan menerima pengorbanan harta benda. Sesuatu yang lebih tulus dan lebih dalam dari sekadar kekayaan." Setelah mengatakan itu, pengemis tua tersebut pergi meninggalkan Harun yang masih tertegun. Kata-kata pengemis itu terus terngiang di telinganya, dan Harun merasa bahwa petunjuk itu mungkin adalah satu-satunya jalan baginya untuk menemukan pohon emas. Perjalanan ke hati kota hilang. Keesokan paginya, Harun memutuskan untuk memulai pencariannya dengan cara yang berbeda. Ia memutuskan untuk berangkat sendiri tanpa kemewahan, tanpa pembantu, dan tanpa segala harta bendanya. Ia hanya membawa pakaian sederhana dan bekal seadanya. Dengan hati yang penuh tekad, ia memulai perjalanan ke pusat kota, menelusuri gang-gang kecil dan lorong-lorong sempit yang biasanya tak pernah dikunjunginya. Saat Harun berjalan menyusuri jalan-jalan kota yang asing baginya, ia bertemu dengan banyak orang miskin dan pengemis yang hidup dalam kemelaratan. Setiap kali ia bertemu dengan mereka, hatinya tergerak untuk membantu. Ia memberikan makanannya kepada mereka, membagi waktu untuk mendengarkan cerita-cerita mereka, dan bahkan menemani mereka yang sakit. Semakin lama, ia mulai merasakan sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ia merasa lebih damai, seolah-olah dirinya menjadi ringan tanpa segala beban kekayaan dan keinginannya yang selama ini mengikatnya. Hingga pada suatu malam, ketika ia hampir putus asa, Harun bertemu dengan seorang gadis kecil yang menangis di tepi jalan. Gadis itu berkata bahwa ia kehilangan ibunya dan tidak tahu di mana mencarinya. Harun, yang hatinya tersentuh, mengajak gadis kecil itu untuk berjalan bersamanya, dengan harapan dapat menemukan ibu gadis itu. Bersama-sama mereka menelusuri jalan-jalan kota yang gelap, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah taman kecil yang terabaikan. Di tengah taman itu, Harun melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di bawah sinar rembulan, berdiri sebuah pohon kecil dengan daun-daun yang memancarkan cahaya keemasan. Pohon itu terlihat begitu memukau, seperti yang selalu ia bayangkan dalam mimpinya, pohon emas yang selama ini dicarinya. Permintaan di bawah pohon emas. Harun mendekati pohon itu dengan hati berdebar, sementara gadis kecil di sisinya memandang dengan mata yang penuh kekaguman. Sebuah suara lembut terdengar dari pohon itu. Suara yang membawa kedamaian dan kehangatan berkata, "Wahai pencari, apa yang kau inginkan dari pohon ini?" Harun menatap pohon itu dengan hati yang penuh harapan.
Aku telah mencari pohon emas selama bertahun-tahun untuk mengabulkan keinginanku. Tapi kini, aku merasa telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada permintaan itu. Jika boleh, aku hanya meminta kebahagiaan bagi mereka yang hidup dalam kemelaratan di kota ini. Biarkan mereka hidup dalam damai dan kecukupan. Suara dari pohon itu kembali terdengar, penuh keharuan. Kau telah berhasil memahami makna sebenarnya dari pengorbanan. Keinginanmu telah menunjukkan ketulusanmu. Dan karena itu, kota ini akan diberkahi dengan kemakmuran yang abadi. Dan untukmu, Harun, hadiah yang sesungguhnya adalah hati yang penuh cinta dan belas kasih. Seketika, cahaya emas dari pohon itu menyebar ke seluruh kota, menerangi setiap jalan, rumah, dan hati orang-orang yang tinggal di sana. Keesokan harinya, ketika Harun membuka matanya, ia mendapati bahwa kota tersebut telah berubah. Rumah-rumah tampak lebih baik, orang-orang lebih bahagia, dan para pengemis yang dulu ia temui kini memiliki kehidupan yang layak. Kota itu tidak lagi menjadi kota yang hilang dan terabaikan, tetapi sebuah tempat penuh keindahan dan kebahagiaan. Harun kembali ke istananya, tetapi kini ia menjadi orang yang sangat berbeda. Ia tidak lagi memikirkan harta atau kejayaan, tetapi justru mengabdikan dirinya untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Ia menjadi pemimpin yang penuh kasih, dan kisah tentang perjalanannya mencari pohon emas menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Syahrazad menutup cerita itu dengan sebuah pelajaran bahwa terkadang keinginan terbesar manusia bukanlah untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk memberikan sesuatu yang lebih berharga kepada dunia. Raja Syahriar yang terpesona oleh kebijaksanaan cerita itu memutuskan untuk memperpanjang hidup Syahrazad sekali lagi, menunggu kisah berikutnya yang akan ia ceritakan di malam berikutnya.